Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru, khususnya untuk SMK di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit sosialisasi tentang petunjuk teknis pengisian dan penatausahaan ijazah serta dokumen kelulusan SMK 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada Bapak dan Ibu semuanya, khususnya terkait penulisan ijazah pada tahun 2021. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan penjelasan bagaimana petunjuk teknisnya untuk pengisian atau penulisan ijazah. Yang pertama, tidak lupa kita harus mengetahui dasar daripada penulisan ini, yaitu berdasarkan surat edaran nomor 2490 ya tahun 2001 tentang petunjuk teknis pengisian dan penatausahaan ijazah serta dokumen kelulusan SMK tahun 2020-2021 ya. Dan selanjutnya nanti silahkan Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya. Ini adalah nomor surat edarannya, kemudian diterbitkan pada tanggal 27 April 2021. Kita next ya ke berikutnya, dasar hukum ya. Jadi dasar hukum dari penulisan ini yang pertama adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2020-2021. Kemudian yang kedua itu adalah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 D.D5-KK-2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kemudian yang ketiga itu adalah Peraturan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7-D.D5-KK-2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK. Berikutnya petunjuk umum ya. Pengadaan belangko ijazah SMK pada tahun pelajaran 2020-2021 disediakan secara terpusat melalui DIPA Direktorat SMK tahun anggaran 2021. Ijazah untuk SMK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 3. Terdapat dua jenis ijazah, yaitu ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 revisi program 3 tahun dan program 4 tahun. Perbedaan tersebut terletak pada kode belangko yang terletak di halaman muka. Ya, di sini adalah contohnya ya. Jadi perbedaan untuk kurikulum 2013 revisi program 3 tahun dan kurikulum 2013 revisi program 4 tahun yaitu terletak pada pada kode di sini ya. Ini ada angka 3, kemudian ini ada angka 4 ya. Jadi Bapak Ibu bagi penulis nanti bisa diperhatikan di situ adalah kodenya. Yang 3 tahun itu berarti kodenya 3, yang 4 tahun kodenya 4. Oke, kita next. Ijazah terdiri dari dua muka bolak-balik ya, di mana identitas dan redaksi di halaman muka dicetak langsung, hasil ujian daftar nilai ujian di halaman belakang.
diatur lebih lanjut dalam pedoman pengisian halaman belakang yang diterbitkan oleh Direktorat SMK Dirjen Vokasi ya. Di sini untuk pengisian nilai. Kemudian ijazah SMK itu diisi oleh panitia penulis ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer atau dicetak. Jadi Bapak Ibu, untuk ijazah bisa ditulis tangan, dalam keadaan kondisi tertentu pun juga boleh digunakan komputer atau dicetak. Kemudian berikutnya ini adalah halaman muka dari ijazah ya. Kita akan jelaskan satu persatu dari item yang ada pada halaman depan ijazah. Yang pertama, petunjuk yang pertama adalah angka 1 ya. Angka 1 itu diisi dengan program keahlian sesuai dengan spektrum keahlian ya, sesuai dengan yang ketentuan yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian yang kedua itu adalah diisi dengan kompetensi keahlian sesuai dengan spektrum keahlian ya, yaitu ketentuan yang ada di peraturan Dirjen ya nomor 6 tahun 2018 itu yang sudah mengatur tentang kompetensi keahlian sesuai dengan spektrum keahlian. Kemudian yang ketiga itu diisi dengan nama sekolah ya, bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur ya. Jadi nomor 3 ini sudah ada ketentuannya ya. Nah, nomor 3 ini sesuai dengan nomenklatur ya yang sudah ditetapkan. Kemudian nomor 4 ya, nomor 4 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah ya. Di sana nanti kita akan berikan contoh ya tentang NTSN ya untuk sekolah. Kemudian yang kelima itu diisi dengan nama kabupaten tanpa mencoret, merujuk kepada peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 72 tahun 2019 tentang peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri tentang perubahan atas peraturan nomor Dalam Negeri 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Jadi pada penulisan untuk poin 5 ya, pada poin 5 di sini untuk kabupaten kota itu tidak dicoret ya, tetapi tinggal kita ketikkan kabupaten, misalkan di sini contohnya adalah Kabupaten Bandung atau Kota Bandung ya. Nanti lebih jelas kita lihat pada contoh di belakang ya. Kemudian berikutnya angka 6 itu diisi dengan nama provinsi ya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian nomor 7 itu diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran, dokumen kelahiran yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan di bawahnya. Jadi untuk nama itu menggunakan huruf kapital seluruhnya dan dasarnya adalah menggunakan ijazah SLTP ya. Jadi sudah sangat jelas, silakan untuk menjadikan perhatian. Kemudian nomor berikutnya pada angka 8 itu diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran
yang sah sesuai dengan peraturan perundangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang sebelumnya. Jadi sekali lagi, pada tempat tanggal lahir silahkan diperhatikan untuk ijazah SLTP ya. Jadi itu untuk menjadi acuannya. Kemudian angka 9 itu diisi dengan nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah ya. Ini pun juga mengacu pada ijazah sebelumnya ya, pada ijazah sebelumnya untuk bisa dicontoh. Angka 10 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti yang tercantum pada buku induk. Nah, jadi ini NISN, nomor induk siswa ini juga sudah jelas ya, sesuai dengan nomor yang diberikan oleh satuan pendidikan. Angka 11 itu diisi dengan nomor induk siswa nasional yang aktif ya. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh Satuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi untuk NISN juga nanti untuk diperhatikan. Angka 12 diisi dengan nama kabupaten, kota, tempat penerbitan secara lengkap ya. Jadi nanti Kota Malang ya, kemudian atau Kota Madiun ya, kemudian tanggal ya. Angka 13 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh pendidikan satuan dengan penulisan tanggal dan bulan ditulis menggunakan huruf I dengan tidak disingkat ya. Jadi silakan diketik dengan lengkap. Angka 14 diisi dengan nama kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan bagi kepala sekolah. Pegawai negeri sipil diisi dengan nomor induk pegawai NIP ya, sedangkan kepala sekolah yang non pegawai sipil diisi 1 buah strip ya. Ini untuk pengisian kepala sekolah. Berikutnya angka 15 ya, dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur ya. Nomor 16 di stempel pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3x4 hitam putih atau berwarna ya. Dibubuhi cap 3 jari tengah tangan kiri pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto ya. Jadi ini ketentuan untuk yang poin 16. Nomor ijazah adalah sistem pengkodean pemilik ijazah yang mencakup kode penerbitan, kode jenjang pendidikan, kode kurikulum yang digunakan, kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik ijazah. Jadi ini untuk nomor seri mohon nanti bisa diurutkan ya, dari nama siswa yang paling atas sampai dengan yang terakhir. Untuk halaman belakang ya, untuk halaman belakang para Bapak Ibu guru, kita bahas untuk yang halaman belakang. Yang pertama adalah angka 1 diisi dengan nama pemilik ijazah yaitu menggunakan huruf kapital ya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte maupun ijazah. Kemudian nomor 2 diisi dengan tempat tanggal lahir pemilik ijazah ya. Jadi tinggal mengikuti depan saja ya, tinggal mengikuti depan saja. Dan mohon hati-hati ya, tidak sampai salah dalam menuliskan ya. Angka 3 kemudian angka 4 sampai dengan angka 5 ya, itu tinggal mencontoh dari halaman di depan. Kemudian angka 6 ya, angka 6 ini diisi dengan nilai ujian sekolah yang diperoleh sesuai dengan surat edaran Menteri nomor 1 tahun 2021 ya, yaitu tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus di SARS-CoV-19 ya. Jadi
Angka 6 ini diisi dengan nilai ujian sekolah ya, nilai ujian sekolah. Kemudian kita lanjut ya, sudah jelas. Kemudian berikutnya, nilai ujian yang dimaksud pada angka 6 ditulis dengan menggunakan bilangan bulat dengan rentang 0 sampai dengan 100 tanpa desimal. Jadi untuk nilai ujian sekolah yaitu dicontohkan 83,4 berarti ditulis 83. 83,5 kita ketik 84 ya, kita tulis 84. 83,6 kita tuliskan 84 ya. Jadi pembulatan 5 ke bawah ya kita bulatkan ke atas, kita bulatkan ke bawah. Kalau ada di belakang koma nilainya di atas 5 berarti kita bulatkan ke atas ya. Jadi ini adalah pembulatan untuk yang nilai ujian sekolah. Berikutnya ya contoh ya, untuk contoh di sini bisa kita lihat ya untuk contohnya. Namun kita perhatikan ya untuk contoh ini sebenarnya kurang tepat ya, karena ini banyak menggunakan huruf kapital, sementara nantinya pada penulisan, sekali lagi pada penulisan, huruf kapital itu hanya berlaku pada nama siswa ya. Jadi saya ulangi, untuk penulisan huruf kapital itu berlaku pada nama siswa. Kemudian untuk nilai ya, untuk nilai itu yang berbeda pada nilai bawah ini ya. Untuk ketentuan, untuk rata-rata itu menggunakan 2 angka di belakang koma ya, 2 angka di belakang koma untuk yang nilai. Baik, kita lanjut ya, seperti itu ya. Ini contoh ya, contoh-contoh dari satuan pendidikan ya. Jadi nanti silakan untuk diperhatikan ya, ini adalah contoh-contohnya ya. Kemudian berikutnya ya untuk nilai ya. Jadi untuk nilai nanti juga silakan dikondisikan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk petunjuk penulisan dari ijazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.